warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sesi Fravananda dengan NIM C1C023001. Di sini Sesi akan mengajak teman-teman semua untuk memindahkan transaksi yang terjadi pada saldo Anda selama bulan September 2022 ke dalam analisis transaksi dan juga tahapan pencatatan atau recording, di mana terdapat jurnal umum. Selanjutnya ada buku besar. Dan yang terakhir ada neraca saldo. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dimulai pada tanggal 1 September 2022, Bananda menginvestasikan uang pribadi miliknya sebesar 50 juta untuk membuka salon. Kita analisis, di sini terdapat dua akun yang terlibat, yakni akun cash dan juga Nanda capital atau modal. Akun yang terlibat ada cash. Di sini cash bertambah. Mengapa bertambah? Karena ada uang yang diinvestasikan Bananda. Selanjutnya dicatat pada posisi debit. Mengapa di posisi debit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya ada Nanda's Capital, di mana bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Bananda. Dicatat pada posisi kredit karena Nanda Capital adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini modal Bananda bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut. Transaksi pada tanggal 2 September 2022, Bananda menyewa ruko satu lantai dengan membayar sewa untuk 6 bulan ke depan seharga 12 juta terhitung sejak tanggal 2 September 2022. Dalam tabel analisis transaksinya, mempengaruhi dua akun yaitu prepaid train dan juga cash. Di sini prepaid train-nya bertambah karena uang yang dikeluarkan merupakan untuk sewa dibayar di muka dan dicatat pada posisi debit. Alasannya karena prepaid train adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini prepaid train bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya ada akun cash di mana berkurang karena adanya uang yang dikeluarkan oleh Bananda untuk membayar sewa dibayar di muka tadi dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Oke, lanjut. Pada tanggal 3 September 2022, Bananda membeli berbagai peralatan salon senilai 10 juta secara kredit. Kita analisis. Kalau secara kredit berarti tidak mempengaruhi cash. Di sini ada dua akun yang terlibat, yaitu equipment atau peralatan dan juga account payable atau utang usaha, di mana equipment-nya bertambah karena Bananda membeli peralatan, otomatis peralatannya ikut bertambah kan? Selanjutnya ada account payable. Account payable-nya bertambah. Bananda membelinya secara kredit, jadi menambah utang usahanya. Equipment dicatat pada posisi debit. Mengapa di debit? Karena equipment merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Akun yang kedua, account payable, bertambah, dicatat di posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena account payable merupakan bagian dari liabilitas saldo normal. Liabilitas adalah kredit dan dalam transaksi ini account payable bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lanjut, transaksi pada tanggal 4 September 2022, Bananda membeli berbagai perlengkapan salon senilai 5 juta secara tunai. Di sini baru akun cashnya terpengaruh lagi.
ini ada supplies atau perlengkapan dan juga ada cash. Supplies bertambah karena menanda membeli perlengkapan. Cash berkurang karena menanda membeli perlengkapan secara tunai. Supplies dicatat pada posisi debit karena supplies merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini supplies bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Selanjutnya ada cash. Cashnya berkurang, jadi dicatat pada posisi kredit. Mengapa? Karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Lanjut, pada tanggal 5, Banana merekrut 1 orang karyawan dengan kesepakatan gaji 2 juta. Ini termasuk transaksi dan keuangan, jadi tidak perlu kita masukkan ke dalam neraca saldo ataupun jurnal ataupun buku besar nantinya. Kita lanjut saja. Pada nomor 8, pada tanggal 8, Banana membayar pembuatan spanduk sebesar 150.000 untuk salonnya. Kita analisis transaksinya. Di sini mempengaruhi 2 akun, ada advertising expense atau beban iklan dan juga cash. Advertising expense bertambah karena Banana membuat spanduk iklan untuk usahanya. Dan dicatat pada posisi debit karena advertising expense merupakan bagian dari beban, di mana beban itu mengurangi ekuitas sehingga dicatat berlawanan dengan saldo ekuitas. Kalau ekuitas kredit, maka beban dicatat di debit jika bertambah. Selanjutnya ada akun cash. Cash berkurang karena Banana membayar spanduk iklan dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa? Karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Pada tanggal 10, menerima uang sebesar 500.000 dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan. Dalam analisisnya, maka ada 2 akun yang terpengaruh, di mana akun cash bertambah karena salon Banana menerima uang dari jasa yang telah diberikan dan dicatat pada posisi debit karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Akun yang kedua ada revenue, di mana bertambah karena menerima uang dari jasa yang telah diberikan dan dicatat pada posisi kredit karena revenue merupakan bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lanjut, pada tanggal 14 September 2022, Banana mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 200.000. Itu artinya dalam analisis transaksi yang kita lakukan, maka price bertambah. Karena mengambil uang untuk kepentingan pribadi, otomatis price bertambah dan dicatat pada posisi debit. Karena apa? Karena price merupakan bagian dari ekuitas, di mana price itu mengurangi ekuitas, sehingga dicatat berlawanan dengan saldo ekuitas. Akun kedua yang terlibat ada cash. Cashnya berkurang karena mengambil uang untuk kepentingan pribadi dan dicatat pada posisi kredit karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Lanjut, pada tanggal 17 bulan 9 2022 menerima pendapatan jasa dari pelanggan sebesar 600.000. Artinya
Cash bertambah karena menerima pendapatan dari pelanggan dan dicatat pada posisi debit karena cash merupakan bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normal dari aset. Terus ada akun revenue bertambah karena menerima pendapatan jasa dari pelanggan dan dicatat pada posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena revenue merupakan bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Pada tanggal 20 bulan 9 2022 membayar beban listrik dan telepon atas usaha salonnya senilai 400.000. Di sini ada dua akun yang terlibat, yakni utilities expense bertambah karena membayar beban listrik dan beban telepon salon. Dan dicatat pada posisi debit karena utilities expense merupakan bagian dari ekuitas, di mana utilities expense itu mengurangi ekuitas sehingga dicatat berlawanan dengan saldo dari ekuitas sendiri. Dan ada akun cash yang berkurang karena membayar beban listrik dan telepon salon dan dicatat pada posisi kredit karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Pada tanggal 22 menerima pembayaran tunai 300.000 atas pekerjaan yang diselesaikan senilai 500.000 sehingga dibayar kemudian. Sisanya dibayar kemudian. Artinya tanggal 22 ini terdapat 3 akun yang terlibat. Yang pertama ada cash, kedua akun receivable, dan revenue. Cashnya bertambah karena menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan dan dicatat pada posisi debit karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan transaksi ini cashnya bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Ada akun receivable bertambah karena menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan dan dicatat pada posisi debit karena akun receivable merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan sesuai dengan saldo normal aset bertambah maka dicatat sesuai saldo normalnya. Revenue bertambah karena menerima pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan dan dicatat pada posisi kredit karena revenue merupakan bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit dan dalam transaksi ini revenue bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Pada tanggal 23 mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi senilai 350.000. Maka dalam analisis transaksi yang kita lakukan terdapat 2 akun yang terlibat, yaitu Prive dan Cash. Prive-nya bertambah karena mengambil uang untuk kepentingan pribadi dan dicatat pada posisi debit karena Prive merupakan bagian dari ekuitas, di mana Prive itu mengurangi ekuitas sehingga dicatat berlawanan dengan saldo dari ekuitas. Kedua ada Cash. Cash-nya berkurang karena mengambil uang untuk kepentingan pribadi dan catat pada posisi kredit. Karena cash merupakan bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cashnya berkurang sehingga dicatat pada posisi berlawanan dengan saldo normal aset sendiri. Tanggal 25 membayar utang usaha atas pembelian peralatan tanggal 3 September 2022 sebesar 10 juta. Maka akun payable-nya atau utang usahanya berkurang karena membayar utang atas pembelian peralatan tanggal 3 September 2022 dan dicatat pada posisi debit karena akun payable merupakan bagian dari liabilitas dan saldo normal liabilitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini akun payable bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya ada cash. Cash berkurang karena membayar utang atas pembelian peralatan dan dicatat pada posisi kredit karena cash merupakan bagian dari aset. Dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normal dari aset.
Tanggal 28, Mbak Nana membayar gaji karyawan untuk bulan September 2022 sebesar 2 juta rupiah. Di sini ada dua akun yang terpengaruh, yaitu Office Salaries Expense atau beban gaji dan juga cash. Beban gajinya bertambah karena membayar gaji karyawan bulan September 2022 dan dicatat pada posisi debit karena Office Salaries Expense merupakan bagian dari ekuitas, di mana Office Salaries Expense itu mengurangi ekuitas, sehingga dicatat berlawanan dengan saldo dari ekuitas. Cashnya berkurang karena membayar gaji karyawan bulan September 2022 dicatat pada posisi kredit. Karena apa? Karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normal dari aset. Tanggal 29, Badan menerima pelunasan pembayaran dari pelanggan atas jasa yang diberikan pada tanggal 22 September. Kita analisis. Ada dua akun yang terlibat, yaitu cash, di mana cashnya bertambah karena menerima pembayaran piutang, dan dicatat pada posisi debit karena cash merupakan bagian dari aset. Dan dalam hal ini, cashnya bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normal dari aset. Selanjutnya ada akun receivables, di mana berkurang karena menerima pembayaran piutang dan dicatat pada posisi kredit karena akun receivable merupakan bagian dari aset, dan akun receivable dalam hal ini berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normal dari aset. Yang terakhir, transaksi terakhir pada tanggal 30 September 2022 membayar beban air selama bulan September 2022 senilai 450.000. Kita catat dalam analisis transaksinya, maka account utilized expense bertambah karena menerima pembayaran beban air dan dicatat pada posisi debit. Karena apa? Karena akun beban utilized merupakan bagian dari ekuitas, di mana utilized expense itu mengurangi ekuitas sehingga dicatat berlawanan dengan saldo ekuitas. Dan akun kedua yang terpengaruh atau terlibat ada cash, di mana cashnya berkurang karena melakukan pembayaran beban air bulan September 2022 dicatat pada posisi kredit. Karena apa? Karena cash merupakan bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat berlawanan dengan saldo normalnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada analisis transaksi pada Salam Bananda selama bulan September 2022. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jurnal umum. Langsung saja kita akan memindahkan analisis transaksi yang telah kita buat tadi ke dalam jurnal umum. Berikut ini jurnalnya. Sebelumnya saya sudah membuat akun-akun yang terlibat pada setiap tanggalnya. Tanggal 1, akun cash bertambah di debit sebesar 50 juta. Lalu ada modal dari Mbak Nanda sebesar 50 juta juga, kita catat pada posisi kredit. Prepaid train bertambah 12 juta
di posisi debit. Lalu cashnya berkurang 12 juta di posisi kredit. Selanjutnya ada peralatan yang bertambah 10 juta di posisi debit. Dan account payable yang bertambah di posisi kredit sebesar 10 juta juga. Lalu ada supplies atau perlengkapan yang bertambah sebesar 5 juta di posisi debit. Selanjutnya, cash berkurang sebesar 5 juta. Ditaruh di posisi kredit. Tanggal 8 ada beban iklan di mana advertising expense-nya bertambah sebesar 150.000 dan dicatat pada posisi debit. Lalu juga mempengaruhi cash di mana cashnya berkurang sebesar 150.000 dan diletakkan di posisi kredit. Tanggal 10 cashnya bertambah sebesar 500.000 ditaruh pada posisi debit. Selain itu ada revenue atau pendapatan bertambah sebesar 500.000 dan diletakkan pada posisi kredit. Mengambil uang untuk kepentingan pribadi, live-nya bertambah sebesar 200.000 diletakkan pada posisi debit. Lalu juga mempengaruhi cash berkurang sebesar 200.000 diletakkan pada posisi kredit. Kita lanjut pada tanggal 17, akun cash bertambah sebesar 600.000 dan revenue bertambah sebesar 600.000 kita catat pada posisi kredit. Lalu
ada utilities expense bertambah sebesar 400.000. Dan juga ada akun cash yang berkurang sebesar 400.000. Selanjutnya, pada tanggal 22, cash bertambah sebesar 300.000. Account receivable-nya juga bertambah 200.000 di posisi debit. Lalu ada revenue, di mana revenue-nya bertambah sebesar 500.000 dan dicatat pada posisi kredit. Lalu ada price bertambah sebesar 350.000, tercatat pada posisi debit. Dan pengambilan pref ini mempengaruhi akun cash, yang mana akun cashnya berkurang 350.000 dan dicatat pada posisi kredit. Lalu ada account payable. Account payable-nya ini bertambah sebesar 10 juta. Tercatat pada posisi debit. Dan juga mempengaruhi cash 10 juta yang kita catat pada posisi kredit. Lalu ada office salary expense atau beban gaji karyawan, di mana Anda membayar 2 juta. Lalu pada tanggal 28 membayar beban gaji karyawan besar 2 juta. Kita taruh pada posisi debit. Cashnya berkurang sebesar 2 juta juga. Kita taruh pada posisi kredit. Lalu tanggal 29, cash bertambah sebesar 200.000. Kita catat pada posisi debit. Dan account receivable-nya tercatat pada posisi kredit sebesar 200.000. Utilities expense-nya kita catat sebesar 450.000 di debit. Dan cash kita catat 450.000 di kredit. Lalu kita akan menjumlahkan sudah saya jumlahkan bahwa total debitnya 92.350.000. Begitupun dengan total kreditnya
92.350.000. Itu artinya total debit dan juga total kreditnya balance atau seimbang. Baiklah, langkah yang selanjutnya adalah memindahkan informasi dari jurnal umum ke dalam buku besar. Di sini ada akun cash dan akun lain-lain. Yang pertama kita akan memindahkan ke dalam akun cash, di mana tanggal 1 debit bertambah sebesar 50 juta. Lalu tanggal 2 kredit bertambah sebesar 12 juta. Baiklah, langsung saja kita mulai. Setelah kita memindahkan transaksi ke dalam jurnal umum, kita akan melakukan pengklasifikasian atau memindahkan informasi dari jurnal umum ke dalam buku besar. Di sini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada akun cash atau kolom cash. Di sini tanggal 1 cash pertama di debit sebesar 50 juta. Lalu cash berkurang sebesar 12 juta. Tanggal 4 cash berkurang sebesar 5 juta. Tanggal 8 cash berkurang 150.000. Tanggal 10 cash bertambah 500.000. Tanggal 14 cash berkurang 200.000. Tanggal 17 cash bertambah 300. Mohon maaf, maksud saya 600.000. Tanggal 20 cash berkurang 400.000. Tanggal 22 cash bertambah 300.000. Tanggal 23 cash berkurang 350.000. Tanggal 25 cash berkurang 10 juta. Tanggal 28 cash berkurang 2 juta. Tanggal 29 cash bertambah 200.000. Lalu tanggal 30 cash berkurang 450.000. Sini saldo awal cash masih 50 juta. Lalu dikurang dengan 12 juta menjadi 38 juta. Lalu dikurangkan dengan 5 juta. Menjadi 33 juta. Dikurangkan dengan 150.000 menjadi 32 juta 850.000. Lalu kita tambahkan dengan 500.000 menjadi 33.350.000. Kita kurangkan dengan 200.000 menjadi 33.150.000. Lalu
Lalu kita tambahkan 600.000 menjadi 33.750.000. Kita kurangkan lagi dengan 400 menjadi 33.350. Kita tambahkan dengan 300.000 menjadi 33.650.000. Lalu kita kurangkan dengan 350.000 menjadi 33.300.000. Kita kurangkan lagi dengan 10 juta menjadi 32.300.000. Kita kurangkan lagi dengan 10 juta menjadi 23.300.000. Lalu kita kurangkan dengan 2 juta menjadi 21.300.000. Kita tambahkan dengan 200.000 menjadi 21.500.000. Dan kita kurangkan dengan 450.000 menjadi 21.50.000. Ini adalah hasil dari akun cash berjumlah 21.050.000 di debit. Kolom akun account receivable tanggal 22 tambah di debit 200.000, dan tanggal 29 200.000 di kredit. Oh ya teman, kita lanjut pada akun supplies tanggal 4, berada di posisi debit 5 juta. Lalu ada akun prepaid train tanggal 2 September di mana di debit 12 juta. Di sini kita juga tulis 12 juta untuk saldonya. Oke, next. Ada akun equipment tanggal 3 September. Equipment peralatan bertambah 10 juta di debit. Oke. Lanjut pada account payable. Tanggal 3 September bertambah 10 juta di kredit. Lalu tanggal 25 berkurang 10 juta di debit. Lanjut pada account payable tanggal 3
10 juta di kredit, dan tanggal 25 10 juta di debit. Maka kita tulis di sini saldonya, saldo awal di kredit, ya ini 10 juta. 10 juta kita kurangkan dengan 10 juta di debit, maka hasilnya 0 atau habis. Lanjut pada akun share capital ordinary tanggal 1 September, di mana kredit kita letakkan di mana kredit bertambah sebesar 50 juta. Oke, langsung saja kita tulis di sini juga saldonya kredit 50 juta juga. Oke, lanjut pada service revenue tanggal 10. Oke, lanjut pada service revenue tanggal 10 berada di posisi debit. Oke, lanjut pada akun service revenue berada di posisi kredit sebesar 500.000. Lalu tanggal 17 berada di posisi kredit juga 600.000. Terakhir tanggal 22 berada di posisi kredit juga sebesar 500.000. Kita jumlahkan saja saldonya 500.000 saldo awal. Tanggal 10, lalu kita tambahkan dengan tanggal 17 menjadi 1.100.000. Dan kita tambahkan dengan tanggal 22 menjadi 1.600.000. Oke, saldo akhir dari service revenue 1.600.000. Kita lanjut akun advertising expense tanggal 8. Di sini berada di posisi debit sebesar 150.000 atas pembayaran iklan. Ada akun utilities expense tanggal 20 berada di posisi debit 400.000. Lalu tanggal 30 berada di posisi debit 450.000. Kita tulis di saldonya 400.000 di debit ditambah dengan 450.000 yang ada pada tanggal 30, jadi 850.000. Lalu pada akun office salaries expense berada di posisi debit 2 juta atas pembayaran gaji karyawan bulan September 2022. Kita tulis saldonya 2 juta di debit. Yang terakhir ada akun Prive tanggal 14. Prive bertambah 200.000 di debit. Lalu tanggal 23 bertambah 350.000 di debit.
Dijumlahkan di sini. Saldo di debitnya 200.000 ditambah dengan 350.000 menjadi 550.000. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah menyelesaikan buku besar, oke, kita bisa memindahkan ke dalam neraca saldo. Kita urutkan. Di sini ada cash. Yang terakhir kita akan melakukan tahap pengiktisaran, di mana kita akan memindahkan saldo akhir dari buku besar tadi ke dalam neraca saldo. Berikut ini neracanya. Langsung saja kita mulai cash. Cash tadi saldo akhirnya 21.050.000. Lalu ada account receivable. Account receivable-nya tadi habis atau 0. Ada supplies. Supplies di debit 5 juta. Lalu ada prepaid train 12 juta di debit. Lalu equipment 10 juta di debit. Account payable. Account payable-nya tadi habis atau 0. Lalu share capital ordinary 50 juta di kredit. Kita sesuaikan dengan posisi saldo akhir yang ada pada buku besarnya tadi. Price di debit 550.000. Lalu service revenue di kredit 1.600.000. Advertising expense berada di debit 2 juta. Lalu utilities expense 850.000 dan office salary expense 150.000 di debit. Langsung saja kita jumlahkan. Kita jumlahkan juga total kreditnya. Oke, kita lihat hasilnya. Sama. Dalam neraca saldo, jumlah debit sebesar 51.600.000 dan jumlah kredit sebesar 51.600.000. Dalam hal ini, transaksi yang terjadi pada salon Bananda dikatakan balance. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat pengucapan yang masih terbata-bata dan kesalahan-kesalahan kecil yang saya tidak sengaja lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.